nggak pernah bisa langsing tuh sampai seumur gini loh gitu, sampai sedewasa ini selalu Mhm. ngelihatnya dia tuh kayak, aduh kenapa sih perut gua nggak bisa rata, aduh kenapa sih perut gua nggak bisa masuk, yang kayak gitu-gitu terus. Dan Mhm. di Mhm. dalam lingkaran body image itu tuh kayak akhirnya aku kurus pun, aku diet keras pun, aku kurus pun, tapi aku nggak pernah puas gitu. Terkait dengan self love Mbak Anita, apa ceritanya? Apa yang Hmm. dialami sehingga ini menjadi Iya, concern Mbak Anita sampai muncul satu lagu yang cakep tadi? boleh tuh cerita tuh Anita tuh. Iya, Gimana kok lu? panjang loh tapi Mas, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, ini ada 4 menit, nanti break tol, terus masuk lagi, nanti kita lanjutkan. Oh, tapi cerita saya 40 menit gimana? Aduh, aduh, sinopsisnya deh, sinopsisnya. Disingkatin aja kali ya, disingkatin. Ah, Jadi waktu aku kecil, aku tuh seorang balerina. um, Namanya kalau balerina di Indonesia lah gitu ya, kayak anak-anak kecil SD jelasin balet kayak gitu kan ya. Nah, karena aku seorang balerina, kalau tuntutan di sekolah balet tuh ya harus kutilang gitu kan, kurus oh langsing iya, tinggi gitu kan. Nah, ah. tapi itu emang karena aku dilahirkan dengan banyak berkat ya, jadi banyaklah cabi-cabinya gitu di mana-mana gitu kan. Jadi tuh susah banget buat aku tuh bisa memenuhi standar itu. Nah, one day aku memang aku ngeles balet tuh dari kelas 2 SD sampai SMP, jadi Mhm. cukup lama lah ya. Mhm. Jadi one day itu ada sebuah pertunjukan. Nah, di mana pertunjukan itu tuh ada satu adegan solo, di mana kalau dapetin adegan solo itu pastilah biasanya antara yang paling tinggi, paling langsing, atau enggak paling cantik. Ya. Nah, kebetulan aku tuh tidak tiga-tiganya. Aku anak yang standar banget aja gitu kan. Nah, tapi dikasih kesempatan sama guru aku untuk dapat Oh, peran solo itu. Nah, bangga banget dong ya, si ya. anak yang kecil ini kan. Kalau nggak salah aku kelas 1 SMP deh waktu itu ya. Nah, jadi pas aku mau memerankan itu di hari aku pertunjukan, ada orang tua murid yang biasanya anaknya ini loncat solo, ada 2 orang yang bilang, ya kenapa si gendut yang loncat? Paling juga nyungsep dia bilang kayak gitu. Terus ibu yang satu lagi bilang, dia mah mau nggak makan kayak apa juga nggak bakalan kurus. Lihat aja emaknya juga gendut, digituin. Aku si anak kecil itu. Saya Aku tuh santet ya, itu orang itu. itu itu bener-bener bukan dari teman loh, itu jadi Iya, dari iya, orang iya. tua murid Mhm. kan. Mhm. Dan aku tuh senang sering banget lah dibilangin kayak, Anis masukin perut gitu, kalau nggak Mhm. Mhm. pokoknya tahan napas gitu ya kalau Mhm. misalnya lagi Mhm. balet Mhm. gitu kan. Tapi aku udah terbiasa dengan omongan kayak harus kurus, awas perut maju yang kayak Mhm. gitu-gitu. Mhm. Nah, tapi aku nggak pernah dihina sama orang tuh membawa orang tua aku gitu, Ya, membawa ya, mamaku. ya, Nah, ya. itu my hot button banget tuh. Jadi si aku it was my last performance. Jadi waktu itu pertama kali aku solo, tapi itu terakhir kali aku juga pertunjukan. Pulang-pulang aku bilang sama mamiku, aku nggak mau balet lagi, aku mau fokus sama sekolahku aja. Dan mamiku sampai saat ini nggak tahu kalau karena itu aku berhenti balet gitu loh. Oke. Nah, itu kejadian aku umur 13 tahun ya, Mhm. tapi merasakan pahit dan kayak ngelihat diri sendiri tuh nggak pernah bisa langsing tuh sampai seumur gini loh gitu, sampai sedewasa ini selalu Mhm. ngelihatnya dia tuh kayak, aduh kenapa sih perut gua nggak bisa rata, aduh kenapa sih perut gua nggak bisa masuk, yang kayak gitu-gitu terus. Dan Mhm. di Mhm. dalam lingkaran body image itu tuh kayak akhirnya aku kurus pun, aku diet keras pun, aku kurus pun, tapi aku nggak pernah puas gitu sama diri sendiri gitu kan. Nah, sampai one day aku tuh mengikuti sebuah kelas chemistry di mana diajarkan tentang percobaan kristal air ya. Jadi Mhm. percobaan oleh Profesor Masaru Emoto yang menceritakan bahwa kristal air itu bisa berubah ketika kita mengucapkan kata-kata positif di dalamnya. Makanya ada tuh air sungai kayak sungai Tigris, air sungai Mhm. Mhm. Yordan Mhm. gitu kan, Mhm. air Zam-Zam gitu. Mhm. Sebenarnya kan itu semua air, tapi air yang didoakan. Makanya dia Mhm. punya powerful khasiat yang sangat powerful gitu di dalam air itu ketika kita mengucapkan kata-kata yang positif gitu. Nah, sebenarnya tubuh kita ini 70% air kan. Nah, ketika kita mengucapkan kata-kata yang positif, the same thing will happen gitu di dalam tubuh kita gitu. Tubuh Oke. kita akan memiliki kristal yang indah dan akan membawa keajaiban lah ibaratnya gitu ya Oke. di dalam hidup